rame juga kasus terkait Fadel Bajide dengan Loli, anak dari Nikita Mirzani. Kak Oya, kenapa sih mungkin alasan mau menjadi lawyer dari Fadel Bajide, sedangkan pada saat itu Kak Oya dipilih ketika Fadel sudah jadi tersangka ya Kak di Polres Ya, Jaksel? ya, ya. Ya, kalau pertanyaannya kenapa saya mau membela atau jadi penasihat hukumnya, saya hanya melihat dari semua pemberitaan pada saat itu ya, begitu kisruh, begitu luar biasa. Saya lihat masing-masing saling melempar Bola panas bola ya. panas ya. Jadi sehingga mungkin agak sedikit terlupakan bahwa ada seseorang yang harus dipikirkan nasibnya pada saat itu. Kemudian saya lihat begitu banyak yang menghujat, begitu banyak yang mengambil peran padahal bukan porsinya untuk ikut berkomentar, sehingga jadi sedemikian parahnya. Sehingga dua keluarga ini jadi santapan buasnya para netizen ya. Itu satu. Kedua, saya lihat anak ini umur 21 tahun. Tentunya masih sangat muda. Betul. Saya lihat dari awal ini hubungan percintaan antara dua anak manusia ya. Tapi kok sampai segini gaduhnya gitu. Jadi pada saat saya datang ke Polres, waktu itu saya mau mendampingi klien saya sempat bertemu sama keluarga Fadel. Kita sempat ngobrol sekilas, terus saya mendengar keluh kesah keluarganya. Saya cuma bilang, saya juga punya anak laki-laki yang amit-amit jangan sampai anak saya kelak berpacaran terus begini ya. Gitu. Akhirnya dari ngobrol-ngobrol, karena sudah punya kuasa hukum, saya tidak mau masuk lebih dalam lagi. Karena bertukar nomor telepon, akhirnya diskusi segala macam, saya bilang silakan ditanyakan kepada kuasa hukumnya. Nah, diceritakan pada saat itu mereka merasa bahwa Fadel itu sudah ditinggalkan oleh kuasa hukumnya. Menurut mereka, meninggalkan dalam arti meninggalkan dalam arti kata sudah tidak dijenguk, sudah tidak diurus segala macam. Saya bilang kalau mau saya bantu, selesaikan dulu dengan PH lamanya. Kalau sudah selesai baru saya masuk. Akhirnya setelah itu selesai, saya masuk. Kalimat pertama saya sampaikan kepada Fadel adalah bisa menyampaikan semua secara jujur enggak? Kalau nggak bisa menyampaikan secara jujur, saya juga nggak bisa apa-apa. Karena kan yang tahu persis hanya Fadel sama Loli ya pada saat itu. Yang lain kan cuma katanya. Iya betul. Akhirnya ngobrol-ngobrol, terus Fadel bercerita begini, sehingga saya berpikir saya terpanggil untuk ini dasarnya kemanusiaan. Dasar kemanusiaan karena saya punya anak juga. Saya lihat memang mereka itu awam hukum, sehingga saya memutuskan untuk oke, saya bantu pro bono. Saya bilang tidak perlu ada yang dikhawatirkan, selama kamu jujur saya akan bantu meringankan apa yang bisa kita upayakan. Berarti ini dari yang kuasa hukumnya yang lama ke kakak itu prosesnya berapa lama Kak untuk akhirnya Kak Oya yang masuk ke dalam lawyer dari Fadel? Sekitar 2-3 minggu kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ya 2-3 minggu, karena dari mereka lumayan alot katanya untuk kesana. Jadi saya juga nggak mau ikut campur lah ya. Nggak mau ikut campur, saya bilang selesaiin aja dulu lah, saya nggak mau. Saya nggak mau kehadiran saya dianggap mau cari panggung. Iya, tuh saya nggak di situ. Saya nggak cari panggung, saya nggak di situ. Kak, ini pro bono. Sebelumnya Kak Oya sendiri kenal nggak sama keluarga Fadel atau ada hubungan nggak sebelumnya? Nggak ada, sama sekali nggak ada hubungan, nggak pernah kenal. Cuman punya di hati tuh cuman punya gini nih, kasihan banget lah ini dihujat seluruh Indonesia ya. Saya cuma berpikir gini, dihujatnya itu kan luar biasa ya. Iya. Begitupun dengan keluarganya Loli ya, yang menyebut dengan kata-kata itu ya.
ibunya Loli juga dihujat luar Iya. biasa. Ini jadi dua belah pihak dihujat luar biasa. Saya cuma mikir ini anak nggak putus asa aja bagus ya. Iya, Bayangin di dalam dihujat se-Indonesia, sekeluarga-keluarganya Iya, dihina. dihujat juga. Begitupun yang sebelah Mm-mm. kena juga. Jadi makanya tadi saya bilang semua orang mau ambil porsi untuk memperbanyak dosanya. Iya, iya. Menghakimi di sini ya, Ya, Kak, karena semuanya, mereka Kak. tidak memahami makanya menghakimi. Tuh. Nah, sampai akhirnya Kak Oya dipilih menjadi kuasa hukum. Di sini mungkin keluarga Fadel, permintaan awalnya seperti apa, Kak? Mereka cuma minta bagaimana Fadel ini bisa minimal Fadelnya bisa tidak tertekan, Fadelnya bisa kuat, kemudian apa yang bisa meringankan dari semua ini yang sudah waktu itu kan opini udah terbentuk. Iya, nih. benar. Jadi dia bilang gimana kita sempat ada kalimat gini dari keluarganya. Keluarga kita sudah habis dihujat. Dari Fadelnya sempat ngomong sama saya, udah Kak, udah nggak ada yang percaya lagi sama keluarga kita. Mau ngomong apa aja percuma. Saya bilang sama Fadel waktu itu, se-Indonesia seluruh dunia boleh nggak percaya. Tapi kalau kamu punya tobat dan penyesalan dan berdoa, cukup satu aja yang di atas percaya. Iya. Yang lainnya nggak jadi nggak penting, saya bilang. Nah akhirnya dia Pegang alhamdulillah kata-kata dia itu mau ya. dia dengar itu dan ya udah saya bilang sekarang bertobat aja, perbaiki diri karena Tuhan lebih sayang sama pendosa yang bertobat. Bertaubat, betul. Nah, Kak, di dalam penjara ini, Fadel sendiri tertekan atau sudah mulai menerima Waktu di titik sekarang iya, ini? waktu di Polres saya masih lihat dia lumayan tertekan ya. Mungkin karena ruang lingkupnya kan ya Kecil segitu ya, aja ya iya. gitu. Terus dia ngerasa kok gue nggak beres-beres ya, kok nggak P21 sementara iya. banyak yang lain yang udah Keluar ya. udah pindah ke lapas, kok saya masih aja gitu. Nah, di situ saya masih lihat dia ada resah, ada bingung gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ya mungkin karena kapasitasnya lebih besar, lebih banyak aktivitas dan sudah mulai karena mungkin sudah agak ringan karena terurai satu demi Iya, satu satu ya. demi Jadi satu ya. dianya sekarang sudah lebih ikhlas, sudah bisa lebih menerima sehingga ringan buat dia sekarang untuk menghadapi ini. Menghadapinya. Kak, mungkin untuk keluarga sendiri sejauh ini juga seperti apa sih? Karena kan emang mulut netizen ya udah nggak bisa kita inilah istilahnya udah nggak terbendung lagi dia ngomong apa. Dari keluarga gimana sih, Kak, mungkin mentalnya, Kak? Dari keluarga tuh tadinya tuh yang paling nggak kuat itu adalah ibunya. Sempet dia tuh sakit juga ya, Kak? Ya ibunya karena gini ya saya berpikir gini. Saya juga orang tua, saya juga punya anak gitu. Benar atau salah yang dilakukan anak Tetap tidak ada anak. ibu yang tidak hancur Iya, hatinya. betul. Saya cuman waktu itu bilang sama ibunya, Bu, hanya doa ibu loh yang nembus ke langit. Hanya doa ibu yang Tuhan dengar. Mau anak ibu salah mau enggak, ya itu tuh semuanya ada di ibu sama Iya. bapaknya gitu ya. Terus saya bilang sekarang mau anak ibu benar atau tidak, nanti kan proses hukum akan membuktikan. Selebihnya kencengin aja doanya, merengek-rengek aja sama Tuhan untuk minta pertolongan dan gak ada doa yang gak didengar sebenarnya. Itu mungkin yang menguatkan akhirnya saya bilang sama semuanya jangan pernah tinggalin karena ini anak di dalam dengan segala stresnya, depresinya, dia nggak putus asa aja sudah bersyukur. Iya, Saya betul. bilang gitu. Nah, sehingga akhirnya mereka ya solid sampai sekarang. Nah, masuk ke persidangan nih, Kak, kemarin juga kan di sidang yang kedua kemarin ya. Ya, Itu sidang kedua. benar-benar der-der-dor gitu ya, Kak. Banyak setelah persidangan itu akhirnya ada kata-kata dari Nikita Mirzani yang tidak mau memaafkan, terus ada Fadel yang juga meminta maaf kemarin gitu. Terus di sebelum persidangan berjalan juga sempat rekam juga Nikita Mirzani marah-marah ya, Kak, untuk meminta masuk terus ke ruang persidangan. Sebenarnya mungkin di dalam ruang persidangan itu terjadi apa sih, Kak? Ini sidang tertutup ya, sebenarnya nggak boleh saya sampaikan. Cuman mungkin gini, yang saya sampaikan adalah kenapa ibu dari Loli ini teriak-teriak
karena pada saat Loli mau memberikan kesaksiannya, dia tidak mau ibunya ada di dalam ruangan itu. Dia takut ibunya tersakiti. Tersakiti ini artinya luas ya, Iya. entah mendengar apa yang dia Sebenarnya utarakan terjadi. atau apa yang sebenarnya terjadi ya. Dia tidak mau ibunya tersakiti, sehingga akhirnya sempat diminta untuk keluar. Pada saat beliau keluar, ya saya juga memahami namanya seorang ibu, dia pengen tahu lah Iya. ya apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena kan selama ini mungkin yang dia dengar, yang dia tahu semua dari media sosial. Iya, katanya ya. Ya, Kak. sehingga dia mau dengar langsung dari anaknya. Dan akhirnya sama majelis diizinkan untuk masuk kembali untuk mendengarkan. Sepanjang proses dari mulai beliau masuk duduk sampai selesai persidangan, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut beliau selain mendengarkan dan menangis. Itu saya bilang, saya lihat hati seorang ibu itu hancur ya. Saya lihat dengan jelas. Itu sebabnya saya bilang, untuk apa dibuat lagi suasana yang tidak nyaman dan tidak baik. Apa di selesai persidangan itu ada kata-kata atau pelukan dari seorang Nikita Mirzani kepada anaknya Loli? Iya, pada saat Loli mau keluar dari ruang sidang karena harus kembali, kita semua melihat Nikita memeluk anaknya dan berbicara sedikit, saya nggak tahu apa, tapi kita lihat semua Kasih sayang seorang ibu. kasih sayang seorang ibu, bagaimana besarnya ini hati ibu ya, kita lihat semua di situ. Makanya kalau tadi disampaikan sebelum masuk ruang sidang memang ada statement dari Nikita bahwa tidak mau memaafkan ya. Betul. Pada saat di dalam persidangan juga ketika Fadel meminta maaf bukan cuma kepada Nikita tapi kepada Loli juga. Tentunya kami dan Fadel juga memahami kalau tidak dimaafkan untuk saat itu ya. Namanya orang tua terluka. Orang tua ya. Anak perempuan satu-satunya lagi. Sudah minta maaf didengar aja sudah alhamdulillah. Ya. Tapi memang ada permintaan maaf langsung Kak dari Fadel di hadapan Nikita Mirzani ada? Ya, ada permintaan maaf dari Fadel kepada Nikita Mirzani. Ada juga permintaan maaf dari Fadel kepada Loli dan dari Loli kepada Fadel. Kalau untuk Lauranya sendiri dengan Fadel, apa ada komunikasi selama di persidangan itu? Ya, ada komunikasi. Ya itu saya bilang Fadel mengutarakan maafnya, kemudian dijawab oleh Loli juga, dia juga meminta maaf. Ya itu buat saya sesuatu yang baik yang terjadi di persidangan. Maka saya keluar dari ruang sidang, saya bilang hari ini sidangnya berjalan dengan baik gitu. Nggak ada huru hara, nggak ada gaduh di dalam ruang sidang. Yang gaduh itu kan ketika di luar sidang. Iya. Dan kalau ada yang berkomentar ya itu teriak-teriak karena ada perbuatan sadis, ada perbuatan yang didengar, itu belum dimulai sidangnya. Sidang belum dimulai, terus kenapa semua pada sibuk? Heboh. Iya, sibuk memberikan sarannya, sibuk meraba-raba. Gitu. Jadi pada saat terjadi gaduh di luar situ, sidang belum dimulai sama sekali. Oh, jadi emang itu di awal ketika Nikita Mirzani ingin masuk ruang sidang ya Kak? Enggak, karena gini, mereka kan udah masuk ruang sidang lebih dulu ya, iya. baru kami, kemudian cukup lama kami menunggu sidang dimulai karena majelisnya sedang sholat maghrib. Iya. Nah setelah majelis masuk, mempersilahkan untuk duduk sebagai saksi. Pada saat mau dimulai Loli memberikan kesaksiannya, ya disitulah kita keberatan. Keberatan. Gitu. Berarti emang di situ tuh keberatannya Niki bukan karena ada apa ya, kayak keterangan perbuatan sadis dari Fadel terhadap Loli ya Kak? Enggak, sidang belum dimulai. Loli belum ngomong apa-apa. Kalau bisa didengar atau siapa yang punya rekaman tuh, yang disampaikan kita itu hanya saya ibunya. Saya ibunya, saya mau dengar anak saya ngomong apa. Sidang belum dimulai. Kalau ada juga yang
meraba-raba, oh itu tuh karena mungkin dengar gini, nggak ada, sidang belum dimulai. Berarti memang di dalam persidangan itu berjalan lancar ya Kak? Karena semuanya juga dikasih kapasitas untuk bicara ya? Ya, sangat lancar, masing-masing dengan porsinya, diberikan waktu untuk mengutarakan apapun sampai selesai, nggak ada yang dipotong, nggak ada yang eh, saya belum selesai atau apa, nggak, sampai selesai semua satu didengar sama majelis. Nah, ketika keluar juga Nikita Mirzani menangis lagi memberikan keterangan gitu Kak. Itu apa ya, kayak seorang ibu ya Kak hatinya ya? Iya. Wajar Kak itu kalau Wajar, gini ya, maka tadi saya bilang kalau ada statement ibunya itu teriak-teriak karena dengar keterangan atau sadis atau apa, tentunya pada saat ibunya Loli keluar dari ruang sidang, orang pertama yang akan marah pasti beliau ibunya, lah. iya. Dia akan ngomong, saya baru tahu ternyata di dalam tadi pas saya dengar gini, pasti akan terucap itu. Tapi kan enggak terucap. Iya. Hanya yang disampaikan bahwa ya sedih anak saya jadi saksi hari ini, saya dengar ya hati seorang ibu hancur, ya wajar, sangat wajar, apalagi beliau single parent ya. Ya mungkin ada kecewa, ada marah, Tapi sudah terjadi. tapi sudah terjadi. Nah Kak, ini kan juga jadi atensi publik ya, karena Lolinya juga anak dari public figure nih Kak. Ya, Mungkin gimana sih Kak melihat ini dan jadi bola liar terus ya di netizen ini yang selalu ada aja kata-kata untuk membuli dan segala macam. ya, gini, itu sebabnya kemarin saya sampaikan, ini perkara-perkara bukan perkara pencurian atau apa ya, sensitif ini perkara. Banyak sekali hati yang tersakiti dan banyak sekali hati yang sedih. Sedih. Tapi terlalu banyak sekali masyarakat Indonesia yang berlomba-lomba ambil porsi untuk mengutarakan marahnya. Iya. Padahal bukan urusannya, itu Nggak satu. ada ranahnya ya? Ya, kedua, lupa bahwa lisan dan jari ini harus bertanggung jawab atas apa yang mereka buat. Menghujat itu memang paling gampang. Iya benar. Memperkeruh suasana itu memang Hal yang mudah. jagonya netizen Indonesia gitu ya. Sehingga terlupakan bahwa semakin ini rame, semakin gaduh, semakin teriris lah banyak pihak yang sedang dalam ujian ini. Dan saya tidak lihat juga para penasihat hukum berusaha mereda. Iya. Semua dengan porsi untuk ya ini begini gitu. Kalau saya berpikir gini, saya tidak membenarkan apa yang sudah dibuat. Iya. Perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang anak manusia, bukan 1. Iya. Pada saat ini terjadi dan sekarang sudah masuk ke ranah hukum, kalian mau apa lagi? Gitu. Kan yang dituntut itu adalah proses hukumnya. Hukum dia, siapapun pelakunya hukumnya. Ini sekarang lagi dalam proses. Bisa menunggu nggak dengan tertib? Iya. Karena lukanya dalam loh ini. Yang terluka itu adalah keluarganya Loli, keluarganya Fadel. Kalau terus suasananya gaduh terus, berarti kita tidak membantu mereka untuk menyembuhkan atau mengurangi lukanya, kecewanya, ingatannya, kesalnya. Ya susah. Yang saya bingung kenapa semua mau ambil porsi. Kenapa sih hobi banget ngambil porsi dosa? Berarti dalam hal ini sebenarnya di awal tuh pemicu dari ini tuh bisa dibilang kuasa hukum lama nggak sih Kak? Saya nggak mau. Itu gini ya, saya nggak mau ngomentarin itu. Artinya gini, masing-masing pengacara itu punya gaya masing-masing. Cuman saya mau bilang, coba dipakai juga nuraninya kita sebagai orang tua dan penasihat hukum. Judulnya penasihat hukum. Kasih yang baik-baik, kasih yang adem-adem gitu ya. Karena kan profesi kita ini bukan nggak bertanggung jawab di akhirat. Iya betul. Apa yang saya ucap
amit-amit di tengah proses ini saya nggak ada umur, saya ngadep di atas, saya harus tanggung jawab atas apa Iya, yang saya sampaikan. sampaikan. Itu yang selalu membuat saya boleh membela, bukan nggak boleh, bela aja sebatas hak hukumnya, jangan juga overlap, tapi nurani dan akhlak juga dipakai gitu. Karena kan ini kita sepakat ya bahwa ilmu itu, akhlak itu mengalahkan ilmu. Ketika Kita berilmu tapi Iya. tidak berakhlak. saya mungkin atau para penasihat hukum lainnya hatam dengan buku pasal. Saya bisa yakin, oh saya bisa menang dengan ini yang saya pegang. Saya tahu ini harus kena pasal ini, pasal itu, pasal. Tapi semua lupa. Itu satu buku bisa kalah kalau Allah bilang itu nggak ada semua ceritanya. Mau apa? Mau marah sama Tuhan? Nggak bisa. Jadi saya cuma mau bilang atas apa yang sudah terjadi kegaduhan ini lama, atas apa sudah komentar yang tidak baik, yuk kita sama-sama hentikan. Kasih ruang untuk dua belah pihak, kasih ruang untuk majelis, untuk bisa melihat dengan jernih, untuk bisa mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak merasa hebat dengan ilmu yang kita pelajari dari sekolah hukum dan lain sampai kita diangkat sumpah gitu. Kalau Tuhan bilang nggak gitu ceritanya mau gimana? Iya, betul. Kan putusan akhirnya Allah yang punya. Allah yang punya. Itu pun saya sampaikan kepada Fadel dan keluarganya. Kalau nanti putusannya tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, mau nggak mau, suka nggak suka harus terima. Dijalani. Takdirnya seperti itu. Bahwa apa yang terjadi dari awal sampai sekarang itu Tuhan izinin semua terjadi. Tapi jangan lupa gong terakhirnya itu Allah yang punya. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini bisa 15 tahun saya nggak ngeliat ini begini. Saya nggak peduli dengan itu semua. Saya lebih peduli dengan hasil akhir. Gini, jangan seneng ketika orang yang kalian hujat, orang yang kalian zolimi itu tidak melawan. Boleh jadi dia ngadu sama Tuhannya. Kalau dia ngadu sama Tuhannya, apa nggak kelar? Tuhan bilang antara saya sama hamba saya direct tanpa perantara. Mungkin orang yang dizolimi itu dia bangun di sepertiga malam, Iya. dia nangis, dia bilang Tuhan saya sudah melakukan kesalahan, saya ampun, saya minta tolong. Saya dihujat ya Tuhan oleh satu Indonesia. Cuman Tuhan kok bisa bikin dia naik lagi. Iya. Yang membolak-balik. Ya, maka saya bilang akhlak itu penting banget. Profesi apapun. Tapi kemarin menyayangkan juga kasih Kak, kan itu juga prosesnya jadinya panjang ya Kak. Ya. Sana sini jadinya dihujat karena Ya. semua mau panggung lah istilahnya dalam kasus ini kan Kak. Menyayangkan gak sih Kak? Sangat-sangat menyayangkan. Mungkin kalau sejak awal bisa diredam, semua pihak bisa berpikir dengan jernih. Tidak ada kepentingan di atas kepentingan. Ya, mungkin tidak seperti Tidak ini. seperti ini ya, gitu. Kak. Nggak Ini berlarut-larut Saya ya. cuma mau bilang gini, ini perkara percintaan. Percintaan anak remaja. Percintaan anak remaja yang balik lagi saya bilang saya tidak membenarkan, Iya. tapi terjadi. Terus ketika terjadi, biarkanlah orang tuanya mencari kebenaran dengan yang dilakukan nih kita sudah benar, melaporkan atas apa yang dia dengar, Iya. anaknya bla 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 bla. Nggak ada porsi salah di situ. Yang dilakukan oleh keluarga Fadel membela anaknya bahwa Juga anak saya sudah nggak begini, benar. itu juga tidak bisa disalahkan. Iya. Yang salah situasi orang-orang yang masuk ke situ, yang nggak punya kepentingan, yang butuh ya mungkin ada yang masih butuh panggung, butuh validasi, ya itu susah. Jadinya keruh lah. Nah ini juga kemarin setelah Loli memberikan keterangan, Fadel juga. Mungkin sebenarnya apa sih Kak pasal yang memberatkan? Karena kan sebenarnya kalau bisa dibilang ini adalah dua sejoli yang cinta lah, cinta. Dua-duanya tuh menjalankan hubungannya atas dasar cinta ya Kak? Betul. Setelah ini mungkin apa gitu Kak yang memberatkan dari Fadel sendiri kan nantinya?
eh yang memberatkan itulah kan yang pastinya apa yang sudah dilakukan ya oleh kedua sejoli ini. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Salah, biarlah hukum melihat di mana letak kesalahannya. Yang pasti, yang confirm itu di mana, di pasal apa yang confirm. Itu yang kami sedang perjuangkan. Jadi ada hak hukum yang sedang kami perjuangkan. Apabila dikenakan pasal ini ternyata tidak terbukti pasal ini, jangan dipakein dong pasal ininya. Gitu. Dan dipaksa ya kan? Jangan dipaksa. Tapi kan kita juga tentunya harus membuktikan bahwa oh, ini nggak bisa dipakai nih karena ini begini-begini. Itu kan nggak perlu. Saya nggak perlu mengutarakan ya. Saya hari ini dengar ada yang kasih statement, Lawyer Fadel nih nggak ada manuver apa-apa. Saya nggak ngelihat dia ada bikin sesuatu yang gimana gitu. Jawaban saya, masing-masing orang punya gaya bos, masing-masing. Jangan sibuk bilang ini lawyernya nggak ngomong kayak orang males, ya kan? Nggak ada saya lihat upaya apa. Saya nggak perlu kasih tahu apa upaya saya. Kalau nggak suka dengan gaya saya, nggak usah dilihat. Saya juga lagi nggak mau musik siapa-siapa, tapi setiap orang punya gaya masing-masing. Siapa tahu lagi nyiapin strategi ya. Ya kan, saya nggak perlu pengumuman, saya nggak perlu bilang, oh mesti begini, mesti gini ya. Saya lebih senang kerja aja deh, buktiin aja deh di akhir cerita ini apa sih gitu. Daripada sibuk ini nyari ini buat apa? Saya tidak butuh ini semua. Sudah terlalu banyak lukanya mereka semua. Dan udah terlalu lama juga sudah ya. Terlalu lama. Pak. Setahun lebih. Iya makanya. Kita nggak tahu. Saya bilang sama Fadel, bersyukur kamu Allah tempatkan di penjara. Iya. Mungkin kalau enggak kamu lebih petatang petenteng. Iya betul. Lebih songong. Sekarang kamu masuk pesantren. Iya. Jadi bahwa apa yang di mata kita tidak baik, di mata Tuhan baik, mau bilang apa? Akhirnya apa sekarang? Bisa hatam Quran, bisa lebih bijak bicaranya, lebih santun, nggak kayak waktu itu. Nggak menggebu-gebu. Ya, jadi segala sesuatu yang Tuhan kasih itu pasti ada baiknya. Juga ya, saya juga mau berharap ini Loli juga bisa berubah lebih baik karena saya lihat juga dia lumayan tertekan gitu ya. Ya namanya se-Indonesia yang ikut komentar. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini Fadel dan Loli bisa kembali ke keluarga dengan baik nantinya, hubungannya jauh lebih baik lagi. Loli bisa menghargai dan menghormati ibunya. Ibunya single parent loh, bukan nggak pakai keringat dan darah untuk membesarkan. Begitupun keluarga Fadel. Jadi cobalah jadi anak agak tahu diri lah sedikit sama orang tua. Kak mungkin nanti pasalnya itu gimana sih Kak, kan ini juga udah ada pengakuan dan segala macam, tadi dibilang juga sebenarnya nanti ini arah pasalnya tuh yang paling tepat kalau setelah kemarin ada keterangan Loli, apa dari KW ya udah ada nih kayaknya ini deh yang cocok gitu? Ada, tapi saya nggak mau ngomong. Ada, mungkin yang pasalnya masih harus kita fokus adalah kan ada pasal Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Ya itu karena memang masih di bawah umur saat itu. Tapi kan kita akan lihat di dalam perjalanan proses persidangan ini kan fakta persidangan yang dilihat ya. Apakah nanti pasal-pasal yang kemarin diterapkan itu ada yang harus gugur, nggak ada atau masih ada, ya kita lihat ke depannya. Saya sih nggak mau muluk-muluk, tapi balik lagi saya cuma punya satu doa. Tuhan, saya bilang sama Fadel, tugas kamu cuma ngangkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan. Artinya karena di mata Tuhan nggak pernah ketuker, di mata manusia sih ketuker semua segala macam. Jadi apa yang kita pikirin dan kita yakinin itu yang akan terjadi. Kalau kamu merasa yakin ada part yang memang kamu lakukan,
akuin. Ada part yang kamu tidak lakukan, buktiin. Kan itu aja sebenarnya, sesimpel itu. Bahwa terus yang lainnya mau ngambil peran, malah kalau menurut saya begini ya, menurut situ lah. Iya. Kan lu nggak ada di situ. Kalau kayak gitu mah banyak ya Kak, Banyak. semua juga mau bicara. Ya, jadi kan Indonesia tuh hebatnya nanti ada pakar ekspresi, ya kan. Talent. Habis itu ada setiap banyak orang ditanyain nih menurut ini gimana, Iya. yang bukan porsinya, sehingga situasinya menjadi keruh lagi gitu. Untuk apa? Seperti yang disampaikan oleh pengacara seberang kemarin, ada kalimat sadis. Apa sih Kak itu memang yang sadis di dalam Saya persidangan? justru mau balik nanya, sadis menurut dia itu apa? Karena tidak terjadi apa-apa di dalam persidangan itu. Kenapa harus bicara seperti itu? Kenapa harus menggiring opini yang nggak baik gitu? Tugas kita bertarung dan berseteru di dalam persidangan loh. Di luar persidangan, kenapa nggak mau menciptakan situasi kondusif? Apa untungnya? Buat saya gak ada untung sama sekali. Kalau misalnya saya ngomong, oh iya ternyata Loli begini-begini, untungnya buat saya apa? Gak ada sama sekali untungnya buat saya. Begitupun saya yakin lawyer seberang bicara begitu, gak ada untungnya juga buat dia. Karena memang tidak ada. Jadi jangan mengada-ngada. Karena emang semuanya yang kayak Kak Oya bilang ya, semua berjalan lancar ya Kak? Semua berjalan lancar, boleh ditanya sama jaksa penuntut umum. Semua, makanya saya bilang tidak ada gaduh. Yang dimaksud sadis apa? Orang itu, Loli menjelaskan apa yang terjadi. Ibunya menjelaskan bagaimana kecewanya dan apa yang dia tahu. Nah sadisnya di sebelah mana? Ada pemukulan? Nggak ada pemukulan. Misalnya dibilang sadis karena lagi ngomong digebukin, nggak ada juga. Berarti memang sebenarnya dalam percintaan Loli Fadel ini emang dua remaja yang emang saling jatuh cinta aja ya Kak pada awalnya ya? Iya. Jatuh cinta tapi melakukan kesalahan, ya hilaf lah. Fatal. Ya manusia itu nggak luput dari hilaf, ya memang ya. Memang produknya begitu kan. Tapi Kak mungkin ngelihat di persidangan, melihat Loli akhirnya bertemu lagi dengan Fadel, itu kayak orang LDR orang yang pernah memiliki hubungan terus akhirnya ketemu lagi gitu nggak sih Kak? Bisa banget pertanyaannya ya. Saya cuma lihat gini di dalam persidangan itu kemarin, saya rasa bukan cuma saya tapi jaksa juga melihat, majelis juga melihat. Ada penyesalan dari mereka berdua. Ada cinta yang pernah dulu mereka perjuangkan gitu ya. Ada maaf atas ini semua terjadi gitu. Karena saya lihat dua-duanya nangis. Oh, lucu. Ini menangis menyesali atau menangis apa ya nih Kak? Nah, cuma mereka berdua tuh yang tahu jawabannya ya. Saya belum sekolah ilmu dukun nih, saya belum. Jadi saya cuma lihat ya kita nih kayak gini ya. Kita nonton film percintaan di bioskop. Ini nangis tuh nangis karena terpisah, terus ada penyesalan ya. Kan ikut sedih aja gitu bahwa rasa yang sebenarnya ya mereka berdua yang tahu. Iya, benar. Nah, nih Kak, mungkin terakhir nih Kak. Ini kan juga perjalanan kasus ini panjang. Mungkin ada nggak sih dari Kak Oya yang ingin disampaikan atau pesan yang jadinya edukasi nih buat masyarakat juga? Karena ini kan terlalu gaduh. Diawali dengan kegaduhan juga karena masing-masing saling mau menjatuhkan dan punya kepentingan di atas kepentingan gitu Kak. Mungkin apa sih Kak yang mau disampaikan? Pertama saya ini zaman semakin hari semakin dahsyat ya. Kadang kita nih orang tua nggak kurang-kurang ngasih ilmu, ngasih penjelasan akan bahayanya berpacaran di usia muda. Cuman kan kalau sudah di luar rumah kita tidak bisa kontrol 24 jam gitu. Sebetulnya kuncinya kalau buat saya, selama anak-anak kita didik dengan akhlak, insya Allah ada remnya. Karena kalau dulu nih kita punya anak perempuan, takut hamil. Sekarang punya anak laki, takut ngehamilin. Jadi serba salah. Ya kan? Jadi memang pondasi akhlak itu penting sekali, itu satu. Yang kedua,
cobalah, ini bukan cuma untuk yang di luar, untuk saya sendiri juga. Saya selalu berusaha tidak pernah mau menyenggol atau menyakiti yang sedang berseteru. Apakah sekarang saya lagi pegang kasus Fadel terus saya harus mencari pembenaran bahwa oh yang ini kan nggak mungkin terjadi kalau yang perempuannya nggak gitu. Itu buat apa? Buat apa? Buat Nggak kelar apa? ya, Kak? Ya udah, the moment has gone, itu udah selesai semua. Jadi ayolah kita sama-sama ikut mendoakan semoga permasalahan ini selesai dengan baik. Dua keluarga yang sudah terluka lama bisa pulih step by step dengan situasi yang kondusif. Jangan ada yang ambil porsi nggak penting di dalam masalah ini. Yang kalau yang butuh panggung ya waktu dan tempat saya persilakan. yang mau ambil porsi dosa mungkin ngerasa amalnya lebih banyak, dosanya nggak ada, yang mau ngambil porsi dosa ya monggo gitu ya, silakan aja. Karena kita nggak bisa, tangan kita ini nggak bisa bungkam mulut orang. Tapi tangan saya pakai aja untuk tutup telinga. Jadi saya nggak pernah peduli apa yang mau disampaikan netizen, apa yang mau disampaikan orang luar di sana yang berpikir tentang saya, bagaimana saya ini bisa membela atau apa. Setiap orang punya gayanya masing-masing. Saya mau disenggol sama siapa, mau dicolek-colek, selama badan saya nggak lecet mah nggak apa-apa. Nggak ngurangin saldo saya gitu juga ya. Mungkin ada penangguhan penahanan, Kak, yang akan diajukan? Enggak, kalau penangguhan penahanan sekarang sudah tidak. Kan waktu sebelum saya pegang ada permohonan penangguhan penahanan ya. Tapi sekarang saya lebih fokus bagaimana bisa membela hak hukumnya supaya bisa ringan, tentunya dengan bukti-bukti. Tapi semua berjalan baik, tidak saling menyakiti lah, untuk apa. Saya juga nggak mau berseteru dengan siapapun. Karena, kita nggak tahu umur. Saya nggak tahu 5 menit, 10 menit ke depan saya masih hidup apa enggak. Terus saya ngehujat orang, terus saya maki-maki, terus saya fitnah. Tahu-tahu Tuhan bilang, waktunya pulang. Begitu saya melek di alam lain, nah lu kemarin ngomong apa tuh? Tanggung jawab nih.